Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi tentang protista. Sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama yaitu Adelia Ikhwaningrum, nomor presensi 2. Yang kedua yaitu saya, Aprilia Dwi Cahyaningtyas, nomor presensi 8. Yang ketiga yaitu Fauzan Tobias, nomor presensi 15. Dan yang keempat yaitu Khaila Putri Satriani, nomor presensi 22. Selanjutnya ada Naufal Nisparapalis, nomor presensi 27. Dan yang terakhir yaitu Talita Risma Nur Azila, nomor presensi 33. Yang pertama ada pengertian dari protista. Protista adalah mikroorganisme eukariota yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun fungus. Protista berasal dari bahasa Yunani yaitu protos yang berarti mula-mula dan xitos yang berarti menyusun. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, protista merupakan organisme yang lebih maju dibandingkan Monera. Yang kedua yaitu ciri-ciri umum protista. Protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu uniseluler dan multiseluler. Yang kedua yaitu inti sel bersifat eukariotik atau memiliki membran inti. Yang ketiga yaitu hidup secara fotoautotrof atau heterotrof. Yang keempat yaitu bersifat aerob atau anaerob. Yang kelima, alat geraknya berupa flagea atau silia atau pseudopodia. Dan yang terakhir yaitu hidup berkoloni atau soliter. Protista mirip jamur. Protista mirip jamur terdiri atas satu jamur lendir. Jamur lendir dibagi menjadi dua macam, yaitu jamur lendir plasmodial Mycomycota, contohnya Pisarium sp, Arsia sp, dan Mycogala sp, serta jamur lendir seluler Acrasiomycota, contohnya Dictyostelium discoideum. 2. Jamur air Omycota, contohnya Plasmopara viticola. Ciri-ciri dari protista mirip jamur adalah 1. Bersifat eukariotik, 2. Bersifat heterotrof, 3. Bisa menghasilkan spora, 4. Tidak memiliki klorofil. Beberapa contoh peranan protista mirip jamur dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Phytophytora capsicii menyerang tanaman buah-buahan dari famili Cucurbitaceae, contohnya mentimun dan labu. 2. Saprolegnia parasitica, parasit yang hidup menempel pada tubuh organisme yang hidup di air. Protista mirip tumbuhan atau algea. Yang pertama, Bacillariophyta atau diatom, contohnya Stephanodiscus alpinus dan Stephanodiscus astrea. Yang kedua, Euglenophyta, contohnya Euglena viridis dan Euglena granulata. Yang ketiga, Pyrophyta atau alga api, contohnya Noctiluca sp, Keratium sp, Gonzaulac sp. Yang keempat, Chlorophyta atau alga hijau, contohnya Chlorococcum sp dan Chlorella sp. Yang kelima, Chrysophyta atau alga coklat keemasan, contohnya Navicula, Silotella, dan Pinularia. Yang keenam, Phaeophyta atau alga coklat, contohnya Sargassum sp, Laminaria sp, Turbinaria sp. Yang ketujuh, Rhodophyta atau alga merah, contohnya Euchema spinosum dan Glacilaria sp. Ciri-ciri algae antara lain 1. Bersifat uniseluler atau multiseluler. 2. Ukuran tubuh mikroskopis hingga makroskopis. 3. Bentuk tubuh tetap karena adanya dinding sel. 4. Dapat hidup soliter atau koloni. 5. Memiliki beberapa jenis klorofil, seperti klorofil A, B, C, dan D di dalam kloroplas. 6. Memiliki pigmen fotosintetik selain klorofil, seperti xanthofil kuning, vicocyanin biru, fukosantin coklat, picoerythrin merah, dan karotenoid. 7. Memiliki bentuk kloroplas yang bervariasi, seperti spiral, cakram, jala, bulat, dan lain-lain. 8. Dapat hidup seperti plankton, neuston, atau bentos. 9. Reproduksi secara seksual dan aseksual.
Peranan algae 1. Entamuba histolytica yang menyebabkan kerusakan pada jaringan usus, dan 2. Trianosoma yang menyebabkan penyakit sirah pada ternak sapi, kuda, dan kerbau. Protista mirip hewan atau protozoa. 1. Filum Rhizapoda seperti amoeba. 2. Filum Actinopoda seperti Acanthometra, Heliozoa, Radiozoa. 3. Filum Ciliata seperti Setentor, Paramecium, Balanditium, Coli. 4. Filum Foraminifera seperti Actinopyrus, Polistomela, Globigerina. 5. Filum Zoophlagellata seperti Trypanosoma cruzi, Trisonympha. 6. Filum Sporozoa seperti Plasmodium falciparum. Ciri-ciri protozoa: 1. Bersifat uniseluler. 2. Berukuran 10 sampai 200 um. 3. Tidak memiliki dinding sel. 4. Bersifat heterotrof. 5. Dapat hidup soliter ataupun berkoloni. 5. Reproduksi seksual dan aseksual. 6. Hidup bebas atau sebagai parasit organisme lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.